Untuk mengerjakan soal ini kita dapat menuliskan diketahui ada R 500 ohm, L itu 8H, C 5 mikrofarad dapat diubah menjadi 5 dikali 10 minus 6 farad. Lalu persamaan V-nya sama dengan 50 sin 100T. Nah, yang ditanya itu adalah besar arus pada rangkaian. Besar arus pada rangkaian RLC, rumusnya IM sama dengan VM per Z. Z ini adalah impedansi. Z impedansi. Lalu yang pertama kita cari adalah impedansi, di mana rumus impedansi itu adalah akar dari R kuadrat ditambah XL dikurang X dikurang XC di kuadrat. Nah, R ini kan sudah diketahui, lalu R, XL, dan XC belum. Lalu kita dapat mencarinya dengan rumus XL sama dengan W dikali L. W kita dapat peroleh dari persamaan yang ini 100 dikali dengan L nya 8, 100 dikali 8 jadi 800. Lalu XC nya dapat kita cari, XC itu sama dengan 1 per W dikali C, dimana W tadi 100 dan C nya adalah 5 dikali 10 minus 6, 5 kali 10 minus 6. Lalu ini kita dapat ubah jadi 1 per, karena ini 100 itu 10 pangkat 2, lalu dikali 5 kali 10 pangkat minus 6, maka dia menjadi 5 kali 10 pangkat minus 4. Lalu 10 pangkat minus 4 ini naik menjadi 10.000 per 5 itu 2.000. Nah, lalu kita dapat mencari impedansinya. Z sama dengan akar dari R itu 500. Lalu kita masukkan R 500 kuadrat ditambah dengan XL nya itu tadi 800 dikurang dengan XC 2000 dikuadratkan. Jadi akar dari 500 itu adalah 250.000 ditambah dengan 800 dikurang 2000 itu minus 1200 kuadrat. 250.000 ditambah minus 1200 dikuadratkan itu menjadi 144. Lalu ada 4, jadi 250.000 ditambah ini menjadi 1.690.000 sama dengan akar dari 1.690 itu adalah 1.300. Lalu kita dapat mencari IM nya. IM sama dengan VM per Z. VM itu adalah ini dapat kita peroleh dari persamaannya, yaitu 50. Maka kita masukkan 50 per impedansi yang kita dapat tadi adalah 1.300 per 1.300. Dapat kita coret menjadi 5 dibagi 130, yaitu 5 dibagi 100. Sama-sama guys. Dibagi 100. Seperti 0,03 ampere. Untuk penyelesaian soal ini, kita dapat menuliskan diketahui adalah penyelesaiannya. Yang diketahui itu pertama, kita lihat di sini kawat M dan kawat N itu memiliki arus yang sama. Maka kita tuliskan IM sama dengan IN, yaitu 1 ampere.
Lalu jarak dari P ke M dan P ke N itu sama, yaitu 5 cm. Kita dapat menuliskannya RPM sama dengan RPN sama dengan 5 cm. Lalu kita ubah ke meter menjadi 5 kali 10 pangkat minus 2 meter. Nah, lalu diketahui juga ada mu 0-nya. Mu 0 sama dengan 4V dikali 10 pangkat minus 7 Weber per meter ampere. Nah, yang ditanya itu adalah tentukanlah besar medan magnet induksi di titik P. Yang ditanya adalah BP-nya. Sebelum kita menjawabnya, kita lihat dulu rangkaian pada M itu adalah kawat melingkar. Maka tulis kawat melingkar, kawat M, kawat melingkar. Rumus kawat melingkar itu adalah BP sama dengan mu 0 dikali I dikali N per 2R. Ini adalah rumus umumnya. Lalu kita masukkan, kita hitung besar induksi di kawat M, yaitu BPM sama dengan mu 0 dikali IM dikali N per 2 RPM. Mu 0 nya tadi adalah 4V dikali 10 pangkat minus 7. IM nya adalah 1. Nah, N nya ini karena di sini setengah lingkaran, maka lilitannya adalah setengah. Kali 2, R nya tadi adalah 5 kali 10 pangkat minus 2. Lalu kita coret menjadi 2. Ini menjadi 2. Sini adalah V dikali 10 pangkat minus 7 per 5 dikali 10 pangkat minus 2. Ini kita naikkan ke atas menjadi 5V dikali 10 pangkat minus 5. Lalu kita cari BPN nya sama dengan kawat N ini adalah kawat lurus, maka rumusnya itu adalah mu 0 dikali I per 2VR. Mu 0 nya adalah 4V dikali 10 pangkat minus 7. IN nya adalah 1 per 2V dikali RPN 5 kali 10 pangkat minus 2. Lalu kita dapat mengeliminasinya dan menjadi, ini naik ke atas menjadi 5 dikali 10 pangkat minus 5. Oke. Lalu untuk menentukan besar total induksinya, kita melihat apakah P ke M itu masuk bidang atau yang N itu keluar bidang. Karena M itu naik ke atas, maka dia mengarah ke P, dia itu masuk bidang. Dan yang N itu menurut kaidah tangan kanan, dia juga masuk bidang, karena menurut kaidah tangan kanan kalau misalnya jari-jari kita menutupi bidang, maka dia akan masuk ke bidang. Maka resultannya menjadi F total BPM ditambah BPN. BPM nya tadi masih dalam bentuk V, maka kita kalikan menjadi, karena V itu 3,14, kita kali 3,14 kali 10 pangkat minus 5. 5 dikali 3,14 itu adalah, wait guys, ini putar kejauh. 5 dikali 3,14 15,7 dikali 10 pangkat minus 5 T. Lalu kita tambahkan 15,7 dikali 10 pangkat minus 5 dikali
ditambah 5 kali 10 pangkat minus 5, yaitu 20,7 dikali 10 pangkat minus 5 Tesla. Untuk soal ini kita dapat menuliskan I1 itu adalah 1 ampere, I2 adalah 2 ampere, dan I3 itu 3 ampere. Lalu jarak dari kot 1 dan kot 2 itu adalah 2 meter. Jarak dari kot 1 dan kot 3 adalah 2 ditambah 1 sama dengan 3 meter. Dan L-nya diketahui sama dengan 1 meter. Yang ditanya adalah besar dan arah gaya magnetik. Yang pertama kita dapat mencari besar gaya magnetik pada kot 1 dan kot 2. B1, B2 sama dengan mu0 dikali I1 dikali I2 dikali L per 2 dikali R12. Mu0 itu adalah 4V dikali 10 pangkat minus 7. I1 nya adalah 1, I2 nya 2, dan L nya tadi itu adalah 1 meter. Dibagi dengan 2 dikali R12 itu ada 2. Lalu bisa dicoret. Dan hasilnya adalah 2V dikali 10 pangkat minus 7. Selanjutnya B13. mu0 dikali I1 dikali I3 dikali L per 2 dikali R1 3. mu0 adalah 4V dikali 10 pangkat minus 7. I1 nya 1, I2 nya I3 nya 3, dan L nya adalah 1. 2 dikali dengan R13 adalah 3 meter. 3 bisa dicoret dengan 3, 2 dengan 4. Hasilnya adalah 2V dikali 10 pangkat minus 7. Maka B totalnya adalah, untuk menentukan B totalnya kita dapat mencari tahu apakah kawat 1 dengan kawat 2 saling tarik menarik atau tolak menolak. Karena kawat 1 dan kawat 2 itu searah ke atas, maka dia saling tolak menolak, dan kawat 1 itu mengarah ke kiri. Karena kawat 3 itu dan kawat 2 itu beda arah, maka dia saling tarik menarik. Maka B totalnya B13 dikurang dengan B12. 2V dikali 10 pangkat minus 7 dikurang 2V dikali 10 pangkat minus 7. Jadi F. Maka F totalnya adalah 0 Newton. Selanjutnya soal berikut. Nah, dapat diketahui pada soal ada C1, C2, dan C3 itu sama. Maka kita tulis C1 sama dengan C2 sama dengan C3, yaitu 3 mikrofarad. Nah, lalu V-nya juga diketahui 12 volt. Dan yang ditanya adalah yang A itu tegangan pada titik YZ. Nah, tegangan pada titik YZ kita tulis V YZ, dan besar energi yang tersimpan pada titik XY kita tulis EXY. Kita jawab. Nah, yang pertama kita harus mencari total dari rangkaian ini. Ini rangkaian kapasitor, maka yang pertama kita cari yang paralel dulu, kita paralelkan baru kita serikan. Maka yang paralel itu dari titik X ke titik Y. Kita tulis CXY sama dengan CXY itu paralel, kita buat di sini paralel. C paralel pada kapasitor itu tinggal dijumlahkan saja, maka tadi C1, C2, C3 itu kan sama, maka kita tambahkan 3 ditambah 3 sama dengan 6 mikrofarad. Lalu
kita cari yang totalnya, yaitu C dari titik X ke titik Z. Maka kita tulis CXZ sama dengan 1 per X, 1 per X, CXZ. 1 per CXZ itu sama dengan 1 per dari rangkaian paralel tadi, 1 per 6 ditambah dengan 1 per ini dari Y ke Z itu kan 3. Maka kita tambahkan 1 per 3 sama dengan, kita samakan penyebutnya dulu, menjadi 1 ditambah ini dikali 2 per 6 sama dengan 3 per 6. Nah ini kan masih 1 per CXZ. Untuk mencari CXZ nya tinggal kita naikkan saja ini. Maka 6 dibagi 3 itu sama dengan 2 mikrofarad. Nah lalu setelah kita mencari total dari rangkaian kapasitor ini, kita cari muatan totalnya. Muatan total itu persamaan dari kapasitas itu kan C sama dengan Q per V. C sama dengan Q per V. Nah lalu untuk mencari Q-nya ini atau muatannya, nilai muatannya ini, tinggal kita ubah aja. Q sama dengan ini dikali V dikali C sama dengan V-nya itu V dari rangkaian kapasitor ini sendiri, yaitu 12 volt. 12 dikali dengan C. C itu yaitu C totalnya tadi. C totalnya adalah 2. Maka 12 dikali 2 itu sama dengan 24. Nah, setelah dapat nilai muatan totalnya itu, kita cari pertanyaan yang A. Pertanyaan yang A itu kan V, Y, Z. Nah, V itu kan kita dapat rumusnya itu dari persamaan ini juga. Maka kita pindah ruas ini ke sini menjadi Q per C. Nah, Q-nya sudah kita dapat. Q-nya itu dimana 24 per C. C ini yaitu C dari rangkaian yang Z, Y ke Z yang ditanya. Y ke Z itu kan 3. Maka 24 per 3 itu adalah 8 volt. Maka yang A itu 8 volt. Selanjutnya kita cari yang pertanyaan yang B, yaitu energi yang tersimpan pada XY. Energi yang tersimpan pada XY. Rumus energi yang tersimpan pada kapasitor itu adalah setengah dikali dengan C pada XY dikali dengan V pada XY dan dikuadratkan. Sebelumnya kita cari dulu V pada XY. V pada XY kita rumuskan. V itu adalah Q per C. Ini C pada XY. Nah, Q tadi kan didapatkan itu 24. Nah, C pada XY tadi itu 6. Maka V XY-nya itu adalah 24 dibagi 6, yaitu 4 volt. Lalu kita masukkan setengah dikali CXY tadi adalah 6 mikro dikali dengan 4 dikali dikuadratkan, maka ini bisa dicoret, ini menjadi 3 mikro dikali dengan 4 dikuadratkan itu adalah 16, maka jawabannya adalah 16 dikali 3 adalah 48 mikrojoule, atau dapat kita ubah menjadi 48 dikali 10 pangkat minus 6 joule. Maka untuk pertanyaan yang B adalah 48 dikali 10 pangkat minus 6 joule. Oke, yang diketahui pertama itu ada R sama dengan 9 ohm dan flux magnetik itu 3T dikurang 5 pangkat 3. Kita tulis fluxnya itu adalah 3T dikurang 5 pangkat 3. Nah, yang ditanya itu adalah arus yang mengalir dalam kawat pada saat T-nya itu 4 second. Ditanya itu adalah I saat T-nya itu 4 second. Nah,
persamaan yang kita gunakan di sini adalah epsilon sama dengan minus N dikali dengan D flux per dt. Nah, N-nya ini karena dia dibilang sebuah kawat melingkar, maka N-nya itu sama dengan 1 lilitan. 1 lilitan. Lalu kita masukkan minus 1. Nah, turunan dari D fluxnya ini adalah kita turunkan salah satu. Yang pertama kita turunkan dulu 3T dikurang 5. Yang dimana itu 3T kurang 5 itu dapat dari D flux per D. Nah, D flux per D itu ini 3T per 5 dibagi D itu sama dengan turunannya adalah 3. Lalu yang kedua, turunan dari D flux pangkat 3 per D flux. Nah, kita tulis 3T dikurang 5 pangkat 3 per 3T dikurang 5. Nah, turunannya ini adalah, ini pindah ke sini, jadi 3 dikali 3T dikurang 5. Nah, pangkatnya ini dikurang 1. 3 dikurang 1 sama dengan 2, maka jadi pangkat 2. Jadi, turunannya itu 3 dikali 3T dikurang 5. Nah, lalu kita substitusikan. Yang pertama 3 dikali dengan turunan yang kedua tadi, 3 dikali dengan 3T dikurang 5 per D. Oh tidak, gak usah seperti itu lagi, ini salah. Epsilonnya sama dengan 3 dikali 3 9 dikali 3T dikurang 5 pangkat 2. Nah, lalu rumus kuat arusnya itu adalah epsilon dibagi dengan R. Epsilonnya tadi kan sudah diketahui, 9 dikali dengan 3T per dikurang 5 per R-nya tadi adalah 9 ohm. Maka kita masukkan 9, coret. Nah, pada saat itu T sama dengan 4S, kita substitusikan 3, 4 dikurang 5. Nah, 3 dikurang 4 adalah 3 dikali 4 adalah 12 dikurang 5 pangkat 2. Nah, 12 dikurang 5 itu 7 pangkat 2 adalah 49 ampere. Maka jawabannya adalah 49 ampere.